Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Renungan kita hari ini diambil dari Alkitab kita, yaitu Kejadian 12 ayat 1-9. Saya memberikan judul untuk renungan hari ini dengan judul diberkati untuk menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, panggilan khusus kita adalah untuk memperoleh berkat. Tetapi berkat itu bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi ada berkat orang lain yang ada pada kita yang harus kita salurkan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa diberkati untuk menjadi berkat? Nah, ada salah satu tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Nah, ketika kita mendengar nama ini tentu kita sudah sangat familiar begitu ya. Di Kejadian 11 ayat 27 tentang daftar keturunan Terah, kita bisa melihat Abraham atau yang tadinya bernama Abram, itu nama papanya adalah Terah. Dan Abraham ini berasal dari Ur Kasdim, suatu negeri yang tidak percaya kepada Allah. Dari kisah Abraham ini kita akan belajar cara supaya diberkati untuk menjadi berkat. Cara yang pertama adalah milikilah iman. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham harus pergi dari negerinya atau rumah bapaknya. Itu sama artinya dengan Abraham harus memisahkan dirinya dengan keluarga. Dia hanya boleh percaya kepada kekuasaan Tuhan. Jadi pada zaman dahulu belum ada satu badan yang berwenang atau pemerintahan yang bisa melindungi diri atau nyawa seseorang atau bahkan harta miliknya kalau bukan kaum keluarga. Kaum keluargalah yang akan membela dan melindungi. Tetapi sekarang Abraham tinggal seorang diri. Meskipun ini hal yang penuh dengan resiko, tetapi Abraham menunjukkan imannya kepada Tuhan. Abraham mempercayai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Meskipun harus menjadi seorang musafir, seorang pengembara, seorang yang asing di tanah yang asing, tetapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap kita mungkin memiliki kisah hidup yang berbeda-beda. Sejauh mana kita percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat? Sejauh mana kita taat dan melakukan kehendak Tuhan meskipun tidak masuk akal? Iman yang kuat atau iman yang teguh adalah iman yang tidak mudah diombang-ambingkan. Ibrani 11 ayat 1 mencatat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman membuat kita dapat melihat apa yang Tuhan lihat dan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, milikilah ketaatan. Di ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abraham adalah seorang yang taat kepada perintah Tuhan. Ketaatan diri sepenuhnya kepada Allah dengan tidak mengatakan, kemana aku harus pergi Tuhan? Tuhan, biarkan aku permisi dulu, izin dulu dengan kedua orang tuaku. Atau Abraham tidak mengatakan, aku lebih baik tinggal di sini, stay at home aja sudah cukup bagi. Abraham tidak mengatakan hal yang demikian, Bapak Ibu. Abraham taat karena Tuhan yang memberikan perintah itu. Abraham dipanggil untuk meninggalkan semua yang selama ini melindunginya, ya, yang memberikan dia rasa aman. Dia dipanggil dari keadaan yang pasti menuju kepada sesuatu yang belum pasti. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketaatan kita mungkin akan teruji ketika kita ada dalam posisi Abraham, ketika sedang menikmati kemakmuran atau kenyamanan menjalani hidup di negerinya di Haran. Allah memerintahkan untuk pergi ke tempat yang belum pasti. Apakah respon kita bila hal ini terjadi di dalam kehidupan kita? Mungkin kita akan berpikir panjang terlebih dulu. Mungkin kita mengulur-ulur waktu. Mungkin kita tawar-menawar dulu dengan Tuhan. Dipikir dulu matang-matang. Jangan asal langsung ambil keputusan gitu ya. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Abraham taat. Ya, dia berangkat meninggalkan kenyamanan hidupnya, segala sesuatunya. Ayah
ibunya, sanak saudaranya untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada masa kini ada begitu banyak tawaran kehidupan yang membuat kita menjadi tidak taat. Mungkin saja dalam hal kesulitan perekonomian, masalah relasi atau hubungan dengan sesama, dengan istri, dengan suami atau dengan anak-anak, kesulitan dalam pendidikan atau pekerjaan dan lain sebagainya. Bagaimanapun sulitnya untuk menjalani hidup ini di dalam Tuhan, mari tetaplah kita taat. Yang ketiga, milikilah kesabaran. Kita melihat pada perikop ini ada 4 janji Tuhan kepada Abraham. Yang pertama, menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, namanya akan menjadi masyhur. Yang ketiga, akan diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan yang keempat adalah memiliki tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Nah, janji itu tidak diterima oleh Abraham dengan sekejap atau dalam waktu yang singkat. Ada proses yang harus ditempuh sampai pada kegenapan janji itu. Contohnya saja dalam hal menantikan keturunan. Ya, Abraham dipanggil pada usia 75 tahun dan ia baru menerima janji itu. Dia baru memperoleh keturunan atau anak, yaitu Ishak, pada usianya yang ke-100 tahun. Jadi butuh waktu 25 tahun untuk Abraham bisa menikmati akan janji Tuhan itu. Nah, sebagai manusia seringkali kita tidak sabaran, ingin segala sesuatunya itu yang instan, ingin cepat supaya masalah itu cepat selesai, cepat ada solusi atau jalan keluarnya begitu. Ketika sakit ingin cepat sembuh, ketika berbisnis atau berdagang ingin cepat laba atau dapat untung. Kita seringkali tidak sabar dan tidak tahan untuk menunggu waktunya Tuhan. Tetapi mari pada hari ini kita boleh belajar untuk memiliki kesabaran seperti Abraham. Sabar untuk menantikan waktu Tuhan yang terbaik. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu bangun relasi dengan Tuhan. Kemanapun Abraham pergi dan mendirikan kemah sementara untuk dia tinggal di situ, Abraham memanggil nama Tuhan atau menaikkan doanya kepada Tuhan. Ini adalah teladan berharga bagi kita. Ya, dalam segala kelelahannya sebagai seorang musafir atau seorang pengembara, Abraham selalu mengutamakan relasinya dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita boleh membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Tidak peduli seberapa lelah kita menjalani rutinitas atau kesibukan kita di dalam kehidupan sehari-hari, mari kita boleh membiasakan diri kita untuk datang dan berelasi dengan Tuhan. Karena tidak mungkin bagi kita untuk dapat terus bertahan di dalam menjalani kehidupan ini. Karena tidak mungkin bagi kita untuk terus bisa mengalami damai sejahtera Tuhan tanpa kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan yang baik dan intim dengan Tuhan hanya dapat terjalin ketika ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, baik melalui waktu pribadi kita ataupun melalui waktu ketika kita bersama dengan saudara-saudari kita yang seiman, entahkah itu melalui persekutuan atau ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar bagaimana caranya supaya kita diberkati dan menjadi berkat. Ada 4 syarat. Yang pertama, milikilah iman. Yang kedua, milikilah ketaatan. Yang ketiga, milikilah kesabaran. Dan yang keempat, mari bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan boleh menjadikan Bapak, Ibu, saudara sekalian sebagai